PDIP yakinkan Mahfud MD jika posisi Wapres bukan hanya syarat, Megawati beri wejangan. Seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai dimanapun kalian berada, jangan lupa kita adalah bangsa pejuang. Kita bangsa yang mampu mengatasi berbagai cobaan sejarah. Karena itulah dalam situasi seperti ini, mari kita kawal pemilu 2024 dengan nurani dan sepenuh hati. Kita jadikan pemilu 2024 sebagai momentum untuk mendapatkan pemimpin terbaik yang benar-benar mewakili seluruh kehendak rakyat Indonesia, mengayomi agar Indonesia menjadi bangsa hebat, unggul, dan berdiri di atas kaki sendiri. Ini pidato yang sangat mahal dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Pertama, dilihat dari sisi siapa yang bicara. Ibu Mega termasuk figur yang sangat irit bicara, dan beliau hari ini membuka suara berkaitan dengan isu yang sangat krusial. Yang kedua adalah dari sisi substansi. Saya kira pidato beliau mempertegas karakter Ibu Mega sebagai sosok yang sangat ideologis dalam memperjuangkan komitmen reformasi dan penegakan hukum. Ini bukan kali pertama Ibu Mega mengulang narasi yang sangat substantif berkaitan dengan warisan reformasi sejak 98. Hari ini dengan segala kerendahan hati, saya dan Pak Mahfud berdiri di hadapan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian karena mendapatkan amanah untuk berjuang bersama rakyat sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Tidak banyak alasan mengapa kami menyanggupi amanah yang penuh dengan tantangan ini. Alasan kami hanya satu, karena kami ingin bekerja dengan tulus dan sepenuh hati untuk seluruh rakyat Indonesia. Mbak Mega itu kalau milih tidak pernah salah. Ya mesti kalau ibu saya milih Pak Mahfud ya mesti apa itu ya. Ya saya tinggal memenangkan saja. Saya tidak punya kepentingan apapun juga. Yang penting saya ingin batin Ibu Mega itu biar sejahtera batinnya. Harus sejahtera lahir batin itu kan udah nyaman. Dengan sosok Pak Mahfud ini penuh keyakinan ya Pak? Ya saya itu rata jenenge kader partai, pesimis itu rata saya mesti optimis kok, optimis menang dalam satu putaran. Ya. Kalau dibandingkan kader yang lain bagaimana? Siapa nih? Pak Mahfud ini. Lawan yang diputuskan Mbak Mega, Pak Mahfud MD kok ya saya ya menangnya Ganjar Mahfud MD kan. Megawati berbincang dengan Ketua DPC PDIP Kota Solo, FX Hadi Rudiatmo soal Pilpres 2024. Pada perbincangan itu, Rudi memberi keyakinan pada Mahfud MD jika jabatan menjadi wakil presiden bukan hanya ban serep jika nanti terpilih. Terlebih, sosok Mahfud MD yang punya kemampuan di bidang hukum. Selain itu, Mahfud MD juga ternyata sempat diberi wejangan oleh Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri. Hal tersebut disampaikan Rudi ketika bertemu Mahfud di Hotel Alana Karanganyar, Jawa Tengah pada Selasa 14 November pukul 6.15 hingga 7.30 WIB. Rudi mengatakan posisi Wapres bukanlah ban serep mengingat Mahfud punya kapabilitas di bidang hukum dan track record di ranah eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Hal itu kata Rudi dibutuhkan bersama Ganjar Pranowo sebagai calon presiden untuk mengelola Indonesia sebagai pasangan yang saling melengkapi. Kapasitas, kapabilitas, dan kemampuan beliau yang mumpuni di bidang hukum dan berpengalaman matang di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif sangat dibutuhkan, ujar Rudi dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com Selasa. Pak Mahfud tadi juga mengiyakan, beliau bilang tadi, memang demikian yang disampaikan Bu Mega kepada beliau, sambungnya. Di sisi lain, FX Rudi juga menilai keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menyandingkan Mahfud dengan Ganjar pada Pilpres 2024 sudah sesuai dengan harapan rakyat. Ia mengungkapkan pembicaraan dengan Mahfud berlangsung santai. Ada beberapa hal yang disampaikan FX Rudi soal penguatan dukungan di basis massa real. Bagi saya bersatunya kekuatan merah dan hijau ini adalah anugerah besar. Kalau merah dan hijau kultural ini bersatu, NKRI akan aman dan selamat, tandasnya. Mahfud MD, FX Rudi bicarakan banyak hal. Sementara itu, Mahfud menyampaikan bahwa pertemuan dengan FX Rudi berjalan santai dan hangat. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut mengaku mendapat beberapa masukan dari FX Rudi yang bisa dijadikan bekal menghadapi Pilpres. Mahfud menilai FX Rudi sebagai sosok politikus senior yang memiliki banyak pengalaman. Di mata Mahfud, Rudi adalah sahabat lamanya.
Karena alasan itulah masukan yang disampaikan mantan wali kota Solo tersebut penting dan berharga, dinilai penting bagi Mahfud. Pagi ini tadi saya ketemu sama Mas Rudiatmo, sahabat lama saya. Kami sudah lama saling kenal, sering bertukar pikiran demi kebaikan dan kemajuan bangsa. Pernah juga kok saya main ke rumah beliau, tapi sudah cukup lama. Nah ini tadi ketemuan lagi, ngopi dan sarapan bersama, memanfaatkan waktu mumpung saya sedang berada di Solo, kata Mahfud dalam kesempatan yang sama. Mahfud minta doa ke Gusmus. Sebelum bertemu Rudi, Mahfud terlebih dulu sowan ke Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri yang akrab disapa Gusmus di Rembang, Jawa Tengah. Mahfud bertemu Gusmus untuk meminta restu maju dalam Pilpres 2024 berpasangan dengan Ganjar. Mahfud mengatakan ia bersama timnya mendapat banyak masukan dari Gusmus. Tak hanya itu, Mahfud juga meminta doa khusus kepada Gusmus untuk kebaikan dan keselamatan bangsa dan negara. Kiai Mustafa Bisri juga memanjatkan doa kebaikan untuk bangsa dan negara ini. Semoga bisa melewati proses pergantian kepemimpinan nasional melalui Pilpres nanti dengan lancar, aman, dan damai. Ada banyak masukan dan nasihat dari beliau untuk saya dan tim. Saya sampaikan terima kasih dan memang itu yang saya harapkan, tambah Mahfud. Mahfud mengatakan ia harus segera kembali ke Jakarta untuk menghadiri acara pengundian nomor urut Capres dan Cawapres yang dijadwalkan dimulai hari ini pukul 18.30 WIB. Sosok Mahfud MD. Sosok Mahfud MD yang kini jadi cawapres dari Ganjar Pranowo ternyata punya kisah masa kecil yang cukup mengharukan. Ternyata Mahfud MD kecil pernah belajar di kuburan Cina hingga pernah nyekar ke sekolah. Meski begitu, Mahfud MD hingga kini telah menjabat banyak jabatan strategis penting di Indonesia. Menjabat sebagai Menko Polhukam, karirnya dunia politik dan pemerintahan sudah tak perlu diragukan lagi. Mahfud MD memiliki masa kecil yang cukup menarik untuk dikulik. Saat kecil, Mahfud MD sempat mengenyam pendidikan di pondok pesantren. Di usia 7 tahun, ia sudah bisa mengaji karena banyak menghabiskan waktunya di masjid. Di usia yang masih kecil, Mahfud MD tinggal jauh dari orang tua lantaran ia berada di pondok pesantren. Mahfud MD begitu lekat dengan kegiatan keagamaan lantaran orang tuanya dulu menginginkannya menjadi guru agama. Kini jadi politisi, siapa sangka kehidupan Mahfud MD di masa lalu terbilang cukup susah. Mahfud MD pernah nyekar alias tidak memakai alas kaki ke sekolah karena sepatunya jebol. Bahkan ketika Mahfud MD ingin membeli buku, orang tuanya harus menjual perhiasan. Pria kelahiran 13 Mei 1957 ini sempat menempuh pendidikan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Saat itu, Mahfud MD tinggal di rumah kos sederhana. Hobi belajar, Mahfud mencari tempat paling nyaman untuk mengasah ilmunya. Tak disangka tempat favoritnya untuk belajar adalah di kuburan Cina. Sepulang sekolah, Mahfud MD akan makan siang terlebih dulu lalu pergi ke kuburan Cina untuk belajar. Menurutnya, kondisi kuburan Cina yang nyaman dan mewah membuatnya nyaman belajar. Bahkan ia juga sering tidur di kuburan Cina daripada di kos. Siapa sangka kehidupan sulit yang dialaminya dulu berbuah manis berkat kegigihannya. Mahfud MD terus menimba ilmu hingga ke luar negeri. Bapak 3 anak ini bahkan kini dicalonkan sebagai cawapres mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Rekayasa hukum tidak boleh terjadi lagi. Hukum harus menjadi alat yang menghadirkan kebenaran. Hukum harus menjadi alat mewujudkan keadilan. Hukum harus menjadi alat mengayomi seluruh bangsa dan negara Indonesia. Dengan keadilan inilah kemakmuran pasti akan bisa diwujudkan. Karena itulah terus genggam erat semangat reformasi itu. Jangan lupa terus kawal demokrasi berdasarkan nurani. Jangan takut untuk bersuara, jangan takut untuk berpendapat selama segala sesuatunya tetap berakar pada kehendak hati rakyat. Terus kawal dan tegakkan demokrasi. Itulah kewajiban kita sebagai warga bangsa dan bahkan menjadi keharusan setiap anak negeri dan bangsa agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Jadi pertama secara substantif saya kira saya tidak kaget ya Ibu Mega mengeluarkan pernyataan keras ini. Sebelumnya dalam kasus ide 3 periode termasuk juga penundaan pemilu, kalau tidak ada Ibu Mega mungkin sudah terjadi perubahan konstitusi, tetapi kan beliau taat asas ya, termasuk dalam soal ini. Jadi saya melihat dari substansi tidak ada yang berbeda. Yang berbeda adalah implikasi politik elektoralnya. Secara politik pidato Ibu Mega ini adalah deklarasi terbuka. Perbedaan elektoral jalur menuju 2024 antara Ibu Mega, Ketua Umum PD Perjuangan, dengan kader terbaiknya Presiden Joko Widodo. Jadi ini deklarasi terbuka perbedaan 2 tokoh terkait dengan rute menuju 2024.